Mudah-mudahan Anda bahagia mendengar ceramah dari saudara Anton Istanan. Anda bahagia, Anda senang, tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Seharusnya saya ini tidak perlu hadir, semua sudah diketahui oleh saudara Antonius. Dan tentu, dan pasti nyanyian The Song dia lebih baik dari saya. Tapi tentu Anda ingin melihat The Singer, maka saya hanya sebagai singer lah. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi saudara Antonius sudah katakan demikian. Dan saya memang memikir lama sekali. Pada waktu saya kecil, saya memikir bagaimana saya ingin maju. Mikir terus. Dan saya berkeputusan, saya maju, saya jadi arsitek. Sudah saya jadi arsitek, saya mikir terus. Apakah saya tamat mau jadi apa? Waktu arsitek saya sudah punya konsultan. Tapi saya kira konsultan mengerjakan proyek yang orang lain telah ciptakan. Padahal konsultan juga entrepreneur. Maka saya tinggalkan perusahaan konsultan saya yang demikian maju. Saya menjadi developer karena saya ingin menciptakan proyek sendiri. Anda telah mendapat buku Quantum Leap. Saya usulkan ada Quantum Leap Ciputra Way tentang bagaimana saya menjadi entrepreneur. Itu hak cipta di dalam tangan saya. Saya hadiahkan kepada orang lain. Jadi kalau Anda mau beli, ya untunglah Gramedia dan si penerusnya. Saya tidak masuk ke tempat saya. Ada waktu Anda baca. Bagaimana saya tanpa modal membangun 3 grup perusahaan dan termasuk juga grup majalah dan koran. Situ saya utarakan bagaimana saya menjadi entrepreneur. Jadi, nah kemudian sekarang sesudah saya berhasil jadi entrepreneur yang sukses, saya memikir terus, kenapa bangsa ini terkebelakang? Kenapa pengangguran, kemiskinan begitu banyak? Kenapa kita ketinggalan dari Singapura dan negara-negara maju? Kenapa? Saya merenungkan terus. Maka jawaban saya timbul kira-kira 3 tahun yang lalu. Atau 5 tahun yang lalu. Makin menjadi kristal. Makin menjadi wujud yang nyata. Saya mendapat jawaban adalah hanya bangsa Indonesia yang sanggup merubah kekayaan alam Indonesia yang begitu kaya, yang diberikan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi suatu barang yang punya nilai tambah untuk manusia sendiri. Baru kita bisa makmur, baru kita bisa sejahtera, baru kita bisa bebas dari pengangguran. Sehingga pada waktu itu saya sudah punya beberapa buah sekolah, sudah 2 universitas saya turut bangun, Tarumanegara dan Prasetya, dan kemudian kami memberikan Universitas Ciputra spesial untuk melatih entrepreneur karena keyakinan kami bahwa kalau bangsa ini mau maju, harus manusia dia yang maju dulu. Maju dalam arti kata yang sanggup merubah kotoran dan rosokan menjadi emas. Kalau tidak mungkin. Dan Anda yang duduk di ruangan ini, yang maju dan tidak maju, perbedaanlah yang siapa entrepreneur dan siapa tidak entrepreneur. Ibu Imelda, dia maju. Pak Joko begitu maju.
Kemudian Ibu Lulu, Saudara Dani, dengan bisnis mereka. Dan yang tidak maju ialah perbedaan, mereka entrepreneur, yang lain tidak entrepreneur. Amerika menang dan mereka merayakan kemenangan dengan sukacita, dan semua rajin membuat anak. Orang senang habis perang, tentara pulang di rumah semua bikin anak. Sehingga pada tahun 65 akan terjadi yang para baby boomer tersebut akan masuk lapangan kerja. Dikhawatirkan Amerika akan terjadi pengangguran. Apa mereka putuskan untuk menghadapi itu? Pada tahun 65 dan 85 dimasukkan pembelajaran pelatihan entrepreneur seluruh Amerika. Dan menurut Peter Drucker, tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika tercipta lapangan kerja antara tahun 65 dan 85 dalam sejarah Amerika karena entrepreneurship. Jadi saya merasa gembira sekali bahwa saya diperkuat oleh bahan-bahan dari luar negeri. So saya hanya pernah hypothesis, hanya mimpi, hanya iman, hanya keyakinan dan harapan. Nah, oleh karena itulah, ya, menurut kami entrepreneur dalam rangka bukan hanya di sekolah kami, bukan hanya di universitas kami mengajarkan entrepreneur. Kami ingin seluruh Indonesia menjadi entrepreneur. Maka kami bersama Saudara Antonius dan anak-anak kami mendirikan Universitas Ciputra Entrepreneur Center. Bagaimana supaya seluruh bangsa menjadi entrepreneur? Kami mempunyai cita-cita, dan ini diperkuat oleh Pak Dino Patijalal, Asisten SBY, urusan luar negeri. Dia punya organisasi modernisator, dan saya mendapat sebagai penghargaan pahlawan modernisator dalam bidang entrepreneurship. Dia mengatakan kalau abad yang lalu tahun 20 Indonesia adalah abad kebangkitan nasional, di mana Indonesia merdeka dan kesadaran nasional muncul. Supaya abad 21, supaya jadikan Indonesia abad entrepreneur, abad entrepreneurship. Hanya dengan demikian kita bisa mengejar ketinggalan kita. Oleh karena judul buku kami pilih Quantum Leap, meloncat besar ke depan. Kalau kita tidak menempuh sesuatu yang baru, kita tidak bisa mengejar bangsa lain. Kalau Anda membuka suatu usaha yang sama dengan usaha yang ada, Anda pasti akan ketinggalan. Oleh karena itu kami mengajak Anda untuk merenungkan bahwa kita harus menciptakan, bahwa Anda harus menciptakan dalam usaha Anda sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau tidak, Anda akan kalah dalam persaingan. Seperti misalnya Solo Post, dia menciptakan suatu nuansa yang baru daripada koran yang lama, sehingga mereka menang. Demikian juga perusahaan kami. Kami membina 3 perusahaan. Kami telah membangun kira-kira 30 buah kota dalam dan luar negeri dengan cara yang baru. Tahun ini kami akan bangun 5 kota baru, paling kurang 5 kota baru lagi. Kami bangun sampai ke Vietnam, terbesar di Hanoi. Kami bangun di Kamboja, terbesar dan paling sukses. Hanya dengan cara yang baru. Kalau
Kalau kita hanya mengikuti cara yang lama, kita akan ketinggalan. Kenapa saya mengundurkan diri yang proyek Paragon? So, saya tidak bisa menemukan cara yang baru untuk membangun proyek tersebut. Kalau saya tidak bisa menemukan cara yang baru, lebih baik saya mengundurkan diri. Jadi kalau Anda ingin membuat sesuatu, harus pikirkan cara yang baru. Sekolah apa beda sekolah bisnis, sekolah entrepreneur. Sekolah bisnis belajar tentang bisnis seperti yang lalu. Kalau sekolah entrepreneur harus memulai bisnis sesuatu yang baru. Dan Anda sanggup, tetapi tidak gampang, sulit, tidak gampang. Oleh karena itu ada di antara ada yang duduk sini ingin melatih Karang Taruna, hanya mau melatih 2 hari. Saya bilang jangan latih 2 hari, 5 hari, jangan 3 bulan. Kalau tidak ada percuma. Anda melakukan PR, tapi tidak ada gunanya. Anda harus betul melatih sehingga dia berhasil. Kenapa kegagalan UKM di Indonesia gagal? Karena hanya dikasih penerangan 3 hari, dikasih modal, menguap semua, menguap. Anda harus latih paling kurang 3 bulan. Di harian Jogja dan mudah-mudahan harian Solo Pos. Ya. Kita membuat selalu 5 orang dosen dan Universitas Ciputra 4, Tarumanegara 1. Kita kirim ke Amerika belajar 6 bulan menjadi dosen entrepreneur. 6 bulan, 1 orang biayanya 1 miliar menjadi dosen tersebut. Tapi syukur kami dapat sebagian sponsor luar negeri. Bukan 3 bulan, 6 bulan. Bagaimana mau latih 2 hari? Dikasih modal. Itu hanya PR. Indonesia harus berhenti jadi PR. Harus pada esensi, pada fundamental. Kalau Anda masuk di koran, Anda pernah melatih. Lebih baik Anda muat bagaimana hasilnya. Bukan pada waktu Anda mulai. Makanya proyek kami yang kami selalu tonjol adalah hasilnya. Bukan meletakkan batu pertama. Hasilnya. Oleh karena itu saudara-saudara, Anda semua sayang. Dan Anda harus melayani sesuatu yang baru. Dan Anda harus betul renungkan. Tiap pagi kalau Anda bangun, Anda 40% Anda pikirkan bagaimana saya memperbaiki usaha saya. 60% Anda pikirkan bagaimana saya merubah usaha saya yang baru dan lebih maju. Anda harus lakukan terus-menerus. Dan ini dilakukan oleh Ibu Melda. Dia sambil memikir bagaimana dia membuka showroom, bagaimana dia mulai usaha yang baru. Dia mikir mau masuk real estate, mau mengalahkan Pak Ciputra, silakan. Ya, kita doakan berhasil. Ya, itulah entrepreneur. Entrepreneur sekali gagal, dia bangkit 2 kali. Bahkan 10 kali gagal, dia bangkit 11 kali. Di buku kontrol ada itu, sajak saya tentang entrepreneur. Jadi saudara-saudara, marilah kita jadikan Indonesia abad 21 menjadi abad entrepreneur. Anda setuju untuk pegangan semua?